against phishing attack, di mana nanti platform yang kita akan atau solusi yang akan kita jelaskan terkait human firewall ini adalah KnowBe4. Nanti saya jelaskan di di materinya. Kita langsung mulai aja. Yang pertama, background-nya. Kenapa sih security awareness itu penting gitu ya untuk sebuah organisasi, sebuah company? Yang pertama, nah ini dia. Ada statement bahwa people are not the weakest link, they are the primary attack factor. Yang artinya manusia atau orang itu bukannya weakest link, tapi dia memang primary attack factor. Jadi kalau hacker itu mau menyerang sistem atau organisasi, mereka nggak perlu terlalu ribet-ribet muter otak gimana cara gue bisa ngejebak sistem, tapi yang dicari manusianya, langsung di-attack manusianya biar didapetin ya itu credentials dan lain-lain. Dimana in reality kita sebagai orang IT, pakar IT, tim cyber security gitu ya, itu gagal bicara menggunakan bahasanya mereka terkait security awareness, sehingga mereka tuh maksudnya orang non IT ya yang nggak paham terkait cyber security, sehingga mereka itu vulnerable gitu loh. Jadi kita sebagai orang yang paham terkait bahayanya cyber security, terus pentingnya security awareness, kita harus bisa menyampaikan, membuat culture gimana caranya si employee itu paham pentingnya keamanan informasi seperti itu. Terus yang kedua, ini ada diagram, ada sebelah kiri ini, sebelah kanan saya jelaskan komputer itu menyimpan dan memproses juga mentransfer informasi. Makanya banyak, hampir semua organisasi di dunia itu spend investasi besar untuk mengamankannya. Di graf sebelah kiri itu memvisualisasikan di mana Microsoft itu investasinya besar dan mengimprove keamanan dari sisi Windows OS tersebut. Di tahun 2022 sampai tahun 2000, mungkin sampai tahun ini ya, itu mereka udah banyak improvementnya, udah banyak investasinya. Gimana caranya ngamanin si Windows OS biar nggak jebol nih, kayak gitu. Tapi seperti komputer, manusia itu juga memproses, menyimpan, dan mentransfer informasi. Makanya kita di sini sebutnya human OS. Dan belum di semua organisasi itu mereka fokus untuk mengamankan si human OS ini. Ya, resultnya tadi seperti saya bilang, human OS di kebanyakan organisasi itu yang paling vulnerable operating system, gitu ya, manusia. Terus yang selanjutnya, ini investasinya antara, contohnya ya, ini laptop dan juga human. Mungkin di beberapa organisasi untuk laptopnya sudah dipasang antivirus, patch management, 2FA, full disk encryption, VPN, host IPS, host IDS, dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk human itu sendiri, mungkin bisa ditanyakan kepada diri sendiri bagaimana, apakah kita sudah menjalankan atau menginvestasikan something lah untuk employee atau karyawan yang ada di organisasi kita gitu ya. Sudah sejauh mana nih security investment-nya. Terus kalau bisa kita tanyakan lagi, mungkin di beberapa company sudah ada tim dedicated yang fokus untuk mengamankan sebuah sistem. Tapi bagaimana, ada nggak sih tim yang khusus dedicated untuk mengamankan dan mengedukasi people pada organisasi tersebut? Gitu. Jadi goalnya intinya adalah membuat si leader, pemimpin di sebuah perusahaan itu memahami bagaimana pentingnya atau bagaimana vulnerable-nya si people di organisasi mereka jika mereka tidak melakukan training atau memprioritaskan security awareness di employee-nya mereka gitu. Nah, ini saya ingin kasih gambar lagi. Di sini di sebelah kiri sini itu ada macam-macam serangan.
red action yang bisa menyebabkan atau sudah menyebabkan breach, data breach gitu ya. Ini rankingnya 1 sampai 8. Ada mulai RAM scraper, phishing, trojan, stolen credential, misdelivery, dan lain-lain. Nah, 6 diantaranya itu semuanya ada kaitannya dengan manusia. Yang saya eh, kasih warna merah. Dari tahun 2015, 2016, 17, sampai 2020, itu yang berkaitan dengan manusia itu masih ada di top 8-nya, yaitu phishing, stolen credential, misdelivery, misconfiguration, trojan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kenapa sih manusia itu tetap bisa di top 8-nya ini dan bisa jadi primary attack vector gitu ya? Kenapa hacker tuh mentargetkan manusia sebagai primary attack vectornya mereka gitu ya? Karena seperti ini, human layer itu, si manusia itu represent high value and high probability at the same time low time and low cost untuk mengimplementasikan serangan. Jadi si hacker itu ada reasonnya, ada alasannya kenapa sih mereka nyerangnya manusia dulu gitu ya. Karena dengan mereka menyerang manusia, time dan cost yang dipakai itu minimum, tapi value dan probability itu high. Jadi sebabnya mereka mengincar manusia seperti itu. Nah, ini overview aja terkait phishing threat di tahun 2022 tahun lalu. Source-nya dari KnowBe4. Di Verizon di tahun 2002, data breach investigation, human element continues to drive data breach. 82% of data breach involve the human element. Kemudian ini dari Kaspersky, number of phishing attack itu double, hampir mencapai 500 juta di tahun 2022. Dan ini dari Kaspersky juga, dari 100% email traffic yang dianalisa Kaspersky, 50%-nya itu hampir sama ya, dari bulan Januari, Februari, sampai Desember, itu 50%-nya itu spam di email traffic. Jadi di sini bagaimana attacker di luar sana, hacker di luar sana memang benar-benar ngandelin social engineering, phishing untuk bisa masuk ke sebuah organisasi atau sebuah sistem. Kemudian selanjutnya, 44% people itu beranggapan email itu aman kalau ada familiar branding di dalamnya. Contohnya ada Outlook misalnya, ada pakai Google, pakai Microsoft, pakai Dropbox, apapun lah yang familiar branding. Padahal belum tentu. Di sini 30 juta malicious message yang dikirim di tahun 2022 involve Microsoft branding or product. 1 dari 3 orang itu take a risky action untuk ngeklik atau mendownload file yang ada di dalam phishing email. Kemudian 1 dari 3, even mereka nggak bisa membedakan malware, phishing, ataupun ransomware. Nah, lebih banyak lagi, hanya 35% organisasi yang mengkondak phishing simulation. Dan ini penting. Seperti itu. Nah, ini sampel aja untuk phishing email. Mungkin yang tadi saya bilang, phishing email yang berbahaya itu ketika mereka membawa-bawa lah istilahnya branding yang sudah familiar. Jadi contohnya ada Dropbox. Di sini emailnya juga mereka pakai Outlook. Sini linknya Dropbox, PDF file. Ketika diklik ini mirip banget Dropbox, si tampilan websitenya dan loginnya pun sama. Dimana kalau ketika si user tersebut menginput username dan passwordnya, itu akan username passwordnya akan dikirim ke website ini. Gitu ya. Artinya makin ke sini si attacker, si hacker udah tahu orang awam gitu ya, orang yang kurang paham terkait keamanan informasi, itu yang penting mereka ngeliat gambarnya sama, link yang mirip-mirip, mereka akan uh, nggak secara nggak sadar akan menyangka hal itu yang memang yang legit atau yang legal. Padahal itu adalah malicious seperti itu. Nah, sebelum saya ke presentasi produknya, ini ada salah satu quotes dari John McCain, salah satu senator di US. Keamanan cyber adalah seperti pertahanan negara, yaitu tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah, namun juga setiap individu dan juga perusahaan.
Tapi kalau kita di sebuah organisasi berarti tidak hanya tanggung jawab si organisasi atau si perusahaan, tapi tanggung jawab si individunya dan juga employee. Dari mulai staff, manager, supervisor, BOD, commissioners, dan lain-lain. Itu. Oke. Selanjutnya ini introduction untuk Know Before. Mungkin yang belum tahu Know Before itu apa, saya nyebutnya gampangnya adalah Know Before itu platform all-in-one untuk security awareness training dan juga phishing simulation. Nah, kenapa bisa ada uh, dua fungsi di dalam satu platform? Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi ini sedikit perkenalan, KnowBe4 itu siapa, KnowBe4 itu apa. Itu tadi saya bilang, KnowBe4 itu the largest security awareness training dan simulated phishing platform yang membantu kliennya untuk memanage problem terkait social engineering. Sudah ada 50.000 customers around the world. Kita bisa lihat di sini industrinya, hampir semua industri itu menggunakan layanan KnowBe4. Kenapa? Karena tadi saya bilang, attackers itu nggak pilih-pilih, mereka menyerang hampir di semua industri. Nah ini tadi sudah saya bilang dia the world's largest integrated security awareness training and simulated phishing platform. Kemudian juga salah CEO-nya, employee-nya, mereka juga industri veteran di dunia IT security. Sudah ada Gartner-nya, Forrester, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini bahan dari KnowBe4 juga. Mereka membuat ilustrasi 5 generation of security awareness training. Yang pertama, do nothing. Artinya, sebuah organisasi, sebuah perusahaan benar-benar rely, benar-benar bergantung sama technical solution dari IT security, firewall, spam filters, dan lain-lain. Jadi nggak ada security training, benar-benar beranggapan saya udah punya firewall, saya udah pakai antivirus, saya aman. Gitu ya. Yang kedua, the break room. Ini company-nya sudah mulai sadar akan pentingnya security awareness. Jadi mereka undang si employee-nya di satu tempat, town hall, untuk present lah terkait security awareness. Biasanya sebulan sekali, mungkin per quarter seperti itu. Kemudian yang ketiga, monthly security video. Ini udah mulai naik lagi. Setiap bulannya di-share terkait video untuk security awareness. Yang keempat, ini udah mulai naik lagi phishing test approach. Jadi mereka sudah mulai melakukan phishing simulasi, simulasi phishing gitu ke employee-nya. Namun hanya kirim phishing simulasi udah selesai gitu. Tidak ada tindak lanjutnya, tidak dilakukan secara reguler, cuma sekali aja dites. Nah, itu phishing test approach. Nah, yang terakhir ini yang paling bagus, yaitu human firewall approach. Seperti judulnya, human firewall. Kenapa sih namanya human firewall gitu ya? Karena yang kita targetin itu membangun culture, membangun behavior, attitude dari si employee agar menjadi human firewall. Gimana caranya? Kita melakukan tes ke semua orang, tidak ada batasan, employee dan lain-lain, staff, manager dan lain-lain gitu ya, secara regular testingnya. Kemudian dari situ kita lakukan training terhadap orang-orang yang vulnerable. Nah, setelah dilakukan training, nggak cuma berhenti di situ ya, kita tes lagi trainingnya efektif atau enggak. Kalau trainingnya efektif dan kelihatan sudah menurun, kita tes lagi. Kita lihat keefektifan trainingnya yang diberikan oleh si company terhadap employee. Nah, diharapkan dengan adanya program security awareness seperti ini, security awareness di employee itu meningkat, sehingga terbentuklah culture yang kita sebut human firewall. Seperti itu. Nah, apa sih yang membuat KnowBe4 itu penting untuk organisasi? Yang pertama, kebanyakan user itu masih unaware, masih tidak paham, tidak sadar gitu ya bahayanya internet. Mereka kadang-kadang masih ketipu terhadap social engineering. Nah, ini yang mungkin masih banyak orang yang beranggapan bahwa
Mereka itu percaya antivirus udah cukup untuk mengamankan laptop mereka. Padahal tidak seperti itu. Terus di sini kadang-kadang backup yang dilakukan oleh organisasi ya ketika melakukan restore itu gagal. Jadi sekarang itu esensial, fundamental untuk yang namanya penambahan security layer di employee. Karena employee itu dianggap sebagai last line of defense. Seperti itu. Kemudian, nah ini gimana caranya kita memanage ongoing problem social engineering. Pertama, kita harus mengconduct baseline testing. Baseline testing itu apa? Kalau di KnowBe4, ketika kita belum mengambil training yang disediakan di platformnya, di awal-awal itu kita melakukan baseline testing dengan cara mengirim phishing email ke semua karyawan. Biar kita tahu nih karyawan mana yang vulnerable, divisi mana yang paling banyak ngeklik, dan yang lain. Kemudian itu kita training usernya. Sudah ada kontennya, sudah ada bentuk video, games, poster, atau newsletter. Kemudian setelah training selesai, kita phishing lagi usersnya. Per divisi bisa, per user yang vulnerable bisa, itu nanti ada kategorinya di dashboard. Terus yang terakhir, measure resultnya. Sudah baguskah awareness karyawan kita? Kalau belum bagus, kita increase lagi trainingnya, kita increase lagi testingnya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti plan, do, check, action gitu ya. Jadi sini ada train, fish, analyze, train, fish, analyze. Ini muter-muter terus seperti sebuah proses. Nah ini, baseline phishing test itu apa? Jadi KnowBe4 itu percaya bahwa you cannot manage what you don't measure. Jadi kita nggak bisa memanage apa yang belum kita ukur. Nah, gimana cara kita bisa mengukur sudah sejauh mana sih awareness karyawan atau employee organisasi kita, yaitu dengan melakukan baseline phishing test. Di awal itu kita kirim semua karyawan phishing email. Di situ kita bisa lihat secara organisasi kita tuh udah di level mana untuk security awareness. Nah, di KnowBe4 itu mereka juga punya industri benchmark data, di mana kita bisa compare dengan industrinya, organization size, atau program maturity-nya. Seperti itu. Kita bisa lihat seberapa vulnerable industri kita, organisasi kita lah, sesama industri. Gitu. Nah, ini tadi vital banget untuk membangun sebuah baseline, biar kita tahu nih sejauh kita harus buat program security awareness yang seperti apa. Perlu yang setiap bulan kah? Perlu yang setiap minggu kah? Gitu ya. Apakah nggak cuma lewat phishing email, tapi kita juga perlu membuat newsletter, membuat video-video yang ditempel di misalnya ada video wall gitu ya, kita tempel video terkait security awareness training. Nah itu vital banget untuk membangun sebuah baseline. Kemudian ini tadi saya bilang kita bisa melihat di dashboardnya fish prone percentage disebutnya. Kalau di di KnowBe4 triple P fish prone percentage ini kita ada di level mana seperti itu. Nah ini tadi train everyone. Jadi kita sudah melakukan baseline testing. Nextnya adalah train everyone. Dari hasil yang kita dapat dari phishing simulation di awal, kita harus melakukan training untuk semua orang. Yang tadi saya bilang, kita nggak cuma men-training employee, staff level, tapi juga sampai ke boardroom, BOD. Seperti itu. Karena si hacker, si attacker itu, mereka nggak cuma mengincar staff-staff, tapi juga CEO, si level, commissioner, dan lain-lain. Itu. Nah, di KnowBe4 itu ada feature namanya Virtual Risk Officer. Jadi, si Virtual Risk Officer ini ngebantu tim IT, tim security, itu untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan user, grup, ataupun organization level. Jadi contohnya di divisi mana, di departemen mana, di grup mana yang security awareness-nya masih kurang. Nah, si Virtual Risk Officer ini ngebantu pertanyaan terkait user mana sih yang most vulnerable to phishing attack. Nanti ada skornya. Kemudian grup mana nih yang belum dapat training.
tipe phishing template apa yang usernya tuh sering ngeklik. Misalnya tipe phishing template terkait invoice, terkait sales misalnya, atau terkait promo-promo belanja, promo-promo tiket, kayak gitu-gitu ya. Terus juga ada what what are my highest risk group. Nah, grup apa nih yang punya risiko paling tinggi di organisasi Bapak gitu. Nah, jadi eh, yang terakhir, risk score ini pentingnya, fungsinya adalah membantu tim IT, tim security itu dalam membuat program untuk security awareness. Seperti itu. Terutama menargetkan orang-orang atau grup-grup yang masih tinggi nih resikonya. Jadi bisa nurunin atau eh, mengurangi lah resiko yang tadi, yang masih tinggi tersebut. Nah, ini eh, tadi ada baseline testing, terus ada phishing, ada train all users. Nah, sekarang terakhir adalah continue to test employee regularly. Dan tadi saya bilang, nggak cuma phishing simulasi di awal, training selesai gitu, tapi setelah training, kita phishing lagi, kita training lagi, kita phishing lagi gitu. Jadi benar-benar secara regular itu kita harus melakukan training dan juga phishing test. Kenapa? Karena bad actor di sini disebutkan always changing the rules. Mereka eh, apa namanya, makin makin jago lah dalam membuat atau dalam melancarkan serangannya. Bahkan saat ini sudah ada AI, jadi si hacker attacker sudah menggunakan AI dalam membantu mereka untuk melancarkan serangannya. Seperti itu. Ini sama seperti sebelumnya. Kemudian, nah ini benefitnya apa? Nah, ini sini saya ingin menjelaskan dalam bentuk grafik. Jadi dari 9,5 juta users yang menggunakan KnowBe4 ini tahun 2022 Industry Benchmarking Report. Jadi dari 9,5 juta user ketika baseline testing di awal itu sebanyak 30% average itu masih melakukan klik atau mendownload file yang ada di phishing email. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan training itu kelihatan ada penurunan. Sampai ke bulan ketiga itu turun sampai 17,6%. Di mana di bulan ke-12 itu average 5%. Berarti turunnya itu jauh 32-5% dalam waktu 1 tahun. Dengan diadakannya training setiap bulannya. Seperti itu. Dan setelah average 5% ini bukan berarti kita berhenti melakukan training, phishing simulation, enggak. Tapi tetap kita lanjutkan, kita jaga, kita minimalkan resiko users mengklik atau mendownload malicious file atau link dari phishing email seperti itu. Kemudian ini KnowBe4 itu mensuggest, merekomendasikan kita untuk plan like a marketer, test like an attacker. Dalam membuat sebuah program security awareness, kita harus planningnya seperti marketing team, tapi tesnya like an attacker. Gimana caranya? Pertama, use the real world attack methods. Di mana di KnowBe4 itu banyak template terkait phishing simulation yang benar-benar seperti real world attack method, dari mulai template terkait tim finance, misalnya invoicing, pajak, dan lain-lain. Terus tim HR, misalnya ada rekrutmen, kemudian tim sales, misalnya ada PO, dan lain-lain gitu ya, opportunity. Mungkin juga general users, phishing simulation seperti mungkin kemarin-kemarin ada apa namanya konser apa Coldplay, konser apa, promo tiket apa gitu ya. Dan itu kita bisa buat benar-benar uh, real world attack method. Don't do this alone, jadi jangan kita melakukannya ini sendiri, jangan tim IT doang, kita harus involve di other team, tim HR, tim compliance misalnya, BOD gitu ya, itu juga perlu kita involvekan mereka. Jadi ini jangan, yang ketiga, don't try to train on everything, kita harus membuat prioritasnya. Jadi setelah baseline di awal, baseline testing tadi, nah kita bisa lihat user-user mana yang benar-benar high risk, user-user mana yang medium risk, user-user mana yang low risk. Itu kita bisa buat planningnya berdasarkan hal tersebut.
make it relevant. Nah, ini yang menurut saya paling penting, make it relevant. People care about things that are meaningful to them. Make sure your simulated attack impact on employees day-to-day activity. Contohnya, misalnya kita mau bikin simulasi phishing untuk tim sales. Ya udah, kita tinggal cari aja, kita nguping ke tim sales, tim sales lagi ada project apa sih? Oh, lagi ada project A, ada project B. Oh, udah, kita bisa bikin phishing simulasi ya terkait project A. Bisa bikin phishing simulasi terkait project B. Atau tim marketing lagi mau bikin promo, lagi coba deal sama customer misalnya. Nah, itu kita bisa bikin phishing email yang terkait hal tersebut. Kita lihat seberapa efektif nih si phishing kita. Gitu. Yang terakhir, nah ini tadi, treat your program like a marketing campaign. Jadi untuk membuat security awareness ini makin efektif, makin meningkat gitu ya di organisasi kita, kita harus treat like a marketing campaign. Kalau marketing campaign itu mereka punya banyak channel, punya banyak tools ya, media, gimana caranya company kita, produk kita bisa jadi top of mind-nya si customer. Mereka bisa pakai sosial media, pakai Instagram, pakai Twitter, pakai LinkedIn gitu ya, atau mereka pakai offline marketing seperti seminar ataupun workshop dan lain-lain. Kan channelnya banyak nih. Sama di security awareness juga itu punya banyak channel, dari mulai tadi phishing simulation, seminar, terus tadi training, juga ada newsletter, ada juga video yang di video wall tadi. Nah, itu kita pakai semua channel agar security awareness-nya security awareness information itu bisa didapat user dimanapun, di email, handphone, misalnya di grup WhatsApp, ataupun di lobby, di lift, ada video-video wall seperti itu. Nah, itulah. Jadi kita harus bisa men-treat program kita seperti kita men-treat marketing campaign. Goals-nya adalah membangun culture terkait security. Seperti itu. Nah, ini slide terakhir saya sebelum masuk ke sesi tanya-jawab. Biasa saya akan tambahkan quotes terkait security. Yang pertama dari Bruce Schneier, dia merupakan salah satu tokoh untuk kriptografi dari US. Security is a process, not a product. Jadi yang seperti saya bilang, kalau kita ingin memperkuat ketahanan keamanan informasi di organisasi kita, kita harus menganggap security itu sebuah proses, bukan sebuah produk. Jadi proses itu di mana kita perlu bisa memprioritaskan yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diamanin dulu gitu ya, baru sampai ke proses yang terakhir. Kemudian yang terakhir dari Bruce Schneier juga, only amateurs attack machine, professional target people. Jadi yang tadi saya bilang, hacker-hacker yang profesional, mereka udah nggak mau attack mesin lagi. Mereka targetnya orang. Kenapa? Karena tadi ketika mereka menyerangnya orang dengan waktu dan cost yang rendah, probability-nya tinggi. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya.